Oke, langkah pertama yaitu parsing. Tulisan dalam sebuah dokumen yang bisa jadi terdiri dari berbagai macam bahasa, karakter, set, dan format. Jadi nama dataset itu kan ada 3, bisa gambar, bisa suara, bisa teks. Jadi yang kita fokuskan pada kali ini yaitu berupa teks. Sering juga dalam suatu dokumen yang sama berisi tulisan dari beberapa bahasa, nggak cuma bahasa Indonesia saja, bahasa Inggris bisa, dan bahasa lainnya. Negara-negara lain pasti punya bahasa tersendiri, jadi itu bisa di preprocessing. Misal sebuah email berbahasa Indonesia dengan lampiran PDF berbahasa Inggris. Jadi di sini ada 2 bahasa yang digunakan dalam satu dokumen sekaligus, gitu bisa di preprocessing. Parsing dokumen berurusan dengan pengenalan dan pemecahan struktur dokumen menjadi komponen-komponen terpisah pada langkah preprocessing ini. Kita menentukan mana yang dijadikan satu unit dokumen. Contoh, email dengan 4 lampiran bisa dipisah menjadi 5 dokumen. Satu dokumen merepresentasikan isi body dan 4 dokumen masing-masing adalah lampiran. Contoh lain, buku dengan 100 halaman bisa dipisah menjadi 100 dokumen, masing-masing halaman menjadi satu dokumen. Satu tweet bisa dijadikan sebagai satu dokumen, begitu juga dengan sebuah komentar pada forum atau review produk. Lebih selanjutnya kita akan masuki tahap kedua, lexical analysis, lebih populer disebut lexing atau tokenization dan tokenisasi. Tokenisasi adalah proses pemotongan string input berdasarkan tiap kata atau penyusunnya. Pada prinsipnya, proses ini adalah memisahkan setiap kata yang menyusun suatu dokumen. Pada proses ini dilakukan penghilangan angka, tanda baca, dan karakter selain huruf alfabet, karena karakter-karakter tersebut dianggap sebagai pemisah kata dan memiliki pengaruh terhadap pemrosesan teks. Oke, selanjutnya pada tahapan ini juga dilakukan proses case folding, di mana semua huruf diubah menjadi huruf kecil. Bisa saja ini disebut dengan lowercase juga. Pada tahapan ini juga cleaning. Cleaning adalah proses membersihkan dokumen dari komponen-komponen yang tidak memiliki hubungan dengan informasi yang ada pada dokumen seperti tag HTML, link, dan script, dan sebagainya. Bisa juga ini ada emoticon dan juga tanda baca lain. Ini adalah contoh dari token types and term, yaitu teks. Ini teks datasetnya ada, apakah Culo dan Boyo bermain bola di depan rumah Boyo? Jadi token adalah kata-kata yang dipisah dari teks aslinya tanpa mempertimbangkan adanya duplikasi. Dan hasilnya seperti ini, token akan melakukan pemisahan setiap kata pada suatu kalimat. Jadi Culo dan Boyo bermain bola di depan rumah Boyo. Jadi di sebuah kalimat tersebut akan dipisah menjadi kata per kata. Untuk type sendiri adalah token yang memperhatikan adanya duplikasi kata. Ketika ada duplikasi hanya dituliskan sekali saja. Maka dari contoh teks di atas, apakah Culo dan Boyo bermain bola di depan rumah Boyo, hasilnya akan menjadi kata yang ada duplikat atau lebih dari satu dalam suatu kalimat itu dibacanya cuma satu yang di awal. Jadi misal di sini ada penyebutan kata Boyo 2 kali, maka yang diambil hanya yang di awal. Selanjutnya, ini merupakan perpaduan dari token dan type.
Misalnya kita beralih ke term. Term adalah type yang sudah dinormalisasi, dilakukan stemming, dan filtering, dan sebagainya. Jadi ini kalimat ini sudah dijadikan term, yaitu menjadi culo, boyo, main, bola, depan, rumah. Nah, jadi kalimat di bermain itu pokoknya kalimat yang ada imbuhannya itu bakal dihilangin, jadi menjadi kalimat pokok, kalimat intinya. Dan ini contoh jika ketika token, type, dan term digabung. Jadi bisa dilihat dari token terus ke type dan term. Jadi ada pengurangan kata-kata dalam sebuah kalimat. Nah, ini token, contoh tokenisasi. They are applied to the word in the text. Jadi ini dipecah kalimat tersebut menjadi satu kata per kata. Ini juga sama, token. Jadi tujuannya untuk memecah kata-kata dalam suatu kalimat. Langkah ketiga yaitu disebut juga dengan filtering. Filtering adalah tahap pemilihan kata penting dari hasil token, yaitu kata apa saja yang akan digunakan untuk mewakili dokumen atau dataset. Terus kita menggunakan algoritma stop list. Stop list atau stop word adalah kata yang tidak deskriptif atau tidak penting yang dapat dibuang dengan pendekatan back of word. Algoritma stop list, kita memiliki database kumpulan kata yang tidak deskriptif, tidak penting. Kemudian kalau hasil tokenisasi itu ada yang merupakan kata tidak penting dalam database tersebut, maka hasil tokenisasi itu dibuang. Algoritma stop list, contoh stop word adalah am, you, want, to, they are, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari stop word yang biasanya sering kita jumpai. Setelah kita menerapkan stop word dari yang tadi, jadi hasil token tadi setelah kita filtering, jadi cuma ada 3 kata yang lolos gitu. Jadi applied cuma word dan text gitu. Yang lainnya kata yang tidak terlalu penting. Jadi ada contoh lain untuk stop word, yaitu adalah sang, sudah, adalah, dan lain sebagainya. Seperti yang saya sharein ini, adalah, sudah, untuk, sang. Itu merupakan kata yang dianggap tidak penting. Selanjutnya algoritma word list adalah kata-kata yang deskripsi. Ini yang kebalikannya sama tadi, yang harus disimpan dan tidak dibuang dengan pendekatan back of word. Jadi kata yang tidak dibuang ini akan diolah untuk menghasilkan model yang bagus. Kita memiliki database kumpulan kata-kata yang deskripsi penting. Kemudian kalau hasil tokenisasi itu ada yang merupakan kata penting dalam database tersebut, maka hasil tokenisasi itu disimpan. Contoh word list adalah applied word dan text. Ini word list ini diambil dari kalimat yang tadi. Jadi berdasarkan kalimat yang tadi. Jadi seperti ini. Yang penting dari keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 9 kata. Jadi yang diambil cuma 3 yang dianggap penting soalnya.
Oke, tetap di stop word removal. Jadi ini contoh word list adalah Santiago, namanya mencari, memutuskan, dan alkemis. Nah, untuk teks lengkapnya yaitu namanya adalah Santiago. Santiago sudah memutuskan untuk mencari sang alkemis. Nah, setelah di-filtering, jadi yang dianggap tidak penting seperti adalah, sudah, untuk, sang itu tidak dibawa. Jadi yang penting-penting saja seperti namanya Santiago. Santiago memutuskan mencari alkemis. Jadi kita using stop word or not. Kebanyakan aplikasi text mining ataupun bisa ditingkatkan performanya dengan penghilangan stop word. Akan tetapi secara umum web search engine seperti Google sebenarnya tidak menghilangkan stop word karena algoritma yang mereka gunakan berhasil memanfaatkan stop word dengan baik. Langkah selanjutnya adalah langkah 4, parse detection. Langkah ini bisa menangkap informasi dalam teks melebihi kemampuan dari metode tokenisasi atau back of word murni. Pada langkah ini tidak hanya dilakukan tokenisasi per kata, namun juga mendeteksi adanya dua kata atau lebih yang menjadi frase. Contoh dari dokumen ini merupakan kalimatnya, search engine are the most visible information retrieval application. Jadi terdapat sebuah frase yaitu search engine dan information retrieval. Process detection bisa dilakukan dengan beberapa cara menggunakan rule, aturan, misal dengan menggunakan dua kata yang sering muncul berurutan sebagai frase. Bisa dengan synthetic analysis dan kombinasi keduanya. Metode umum yang digunakan adalah penggunaan tesuari untuk mendeteksi adanya frase. Contoh pada tesuari tersebut terdapat daftar frase-frase dalam bahasa tertentu. Kemudian kita bandingkan kata-kata dalam teks apakah mengandung frase dalam tesuari tersebut atau tidak. Oke, kelemahannya tahap ini butuh komputasi yang cukup lama. Kebanyakan aplikasi text mining atau yang lainnya tidak menggunakan frase detection. Sudah cukup dengan token per kata. Jadi kebanyakan programmer jadi cara menggunakan frase detection ini. Akan tetapi sebenarnya pemanfaatan frase akan meningkatkan akurasi. Langkah selanjutnya yaitu adalah stemming. Stemming adalah proses pengubahan bentuk kata menjadi kata dasar atau tahap mencari root kata dari tiap kata hasil filtering. Dengan dilakukan proses stemming, setiap kata perimbuhan akan berubah menjadi kata dasar. Dengan demikian dapat mengoptimalkan proses text mining. Jadi kerjanya hampir sama-sama dengan yang sebelumnya. Ini yang diambil cuma kalimat penting dan itu pun kalimat perimbuhannya akan tidak digunakan. Jadi seperti apply, jadi tinggal apply doang, dan words yang jadi word hilang s-nya. Demikian juga dengan teks. Jadi tinggal teks saja, hilang s-nya juga. Jadi kata-kata yang ada imbannya itu bakal dirubah menjadi kata-kata intinya. Seperti yang kita bisa lihat, ini namanya berubah menjadi nama, untuk memutuskan berubah jadi putus, mencari menjadi cari, yang lainnya tidak penting, maka tidak ada di hasil stemming dan hasil filtering.
Implementasi proses steaming sangat beragam, tergantung dengan bahasa dari dokumen. Implementasi ini ada beberapa metode untuk steaming, yaitu ada Porter steaming, English dan Indonesia, steaming Arifin dan Stiono ini Indonesia, steaming Nasif dan Adriani ini Indonesia juga, dan Koja ini Arabik. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dataset yang dipakai. Jika pakai Indonesia bisa menggunakan Porter, steaming Arifin ini, dan Nasif. Jarang sekali atau bahkan saya tidak pernah menggunakan yang Koja Arabik ini. Oke, untuk algoritma yang membuat sebuah algoritma yang mendeteksi imbuhan, jika ada awalan atau akhiran yang seperti imbuhan, maka akan dibuang. Jadi ini cara kerjanya algoritma steamingnya. Jadi bisa dilihat ada imbuhan double S itu ya. Yang awalnya cars jadi cars doang gitu ya. Yang awalnya pony jadi pony, yang awalnya cat jadi cat gitu. Jadi pokoknya yang mengandung segala kalimat imbuhan itu dibuang. Jadi menyisakan kalimat inti saja. Untuk kelebihan steaming ini relatif cepat. Untuk kekurangannya, beberapa algoritma terkadang salah mendeteksi imbuhan, sehingga ada beberapa kata yang bukan imbuhan tapi dihilangkan. Contoh, makan ini dideteksi sebagai akhiran sehingga dibuang. Jadi tinggal mak. Selanjutnya metode lemmatization. Ini sebenarnya hampir mirip-mirip, tapi ini steaming berdasarkan kamus gitu. Menggunakan vocabulary dan morphological analysis dari kata untuk menghilangkan imbuhan dan dikembalikan ke bentuk dasar dari kata. Metode lemmatization. Steaming ini bagus untuk kata-kata yang mengalami perubahan tidak beraturan, terutama dalam English. Jadi contoh si menjadi si atau saw. Jadi ada bentuk pertama, kedua, dan ketiga itu tetap dikembalikan ke bentuk pertama. Jadi walaupun ada saw, ada sin, jadi tetap ke si. Gitu. Jika ada kata si, saw, atau sin, bisa dikembalikan ke aslinya yaitu si. Algoritma Porter steaming merupakan algoritma yang paling populer ditemukan oleh Martin Porter pada tahun 1980. Mekanisme algoritma tersebut dalam mencari kata dasar suatu kata berimbuhan, yaitu dengan membuang imbuhan-imbuhan, atau lebih tepatnya akhiran pada kata-kata bahasa Inggris, karena dalam bahasa Inggris tidak mengenal awalan. Ini merupakan contohnya. Kita terapkan dari langkah pertama sampai langkah kelima ini steaming. Jadi tinggal menyisakan kalimat intinya saja. Apply word dan text. Ini merupakan contoh yang lain. Satu. Oke. Untuk pembahasan di PPT kita sudah mencapai yang terakhir, jadi sampai steaming saja. Kita akan beralih ke demo kodenya. Jadi kita demokan pada kode kali ini itu ada beberapa poin, yaitu mulai dari our caching, removal, punctuation, stop word, fragrant word, rare word, steaming, limitation,
removal emoji, emoticon, HTML, dan spelling correction. Jadi untuk teman-teman sendiri tidak harus sama dengan yang ini untuk text preprocessing-nya, jadi menyesuaikan kebutuhan dataset yang teman-teman olah gitu ya. Jadi yang pertama kita panggil library-nya dulu dan panggil datanya dulu. Di sini saya memiliki data sekitar 5.000 data teks dari scraping. Teman-teman bisa dapat juga dari Kaggle. Selanjutnya kita akan memasuki proses lower casing. Jadi di mana teman-teman itu punya dataset, pasti teman-teman yang suka nulis awalnya huruf kapital atau di tengah-tengah ada huruf kapitalnya itu diolah menjadi lower text semua. Jadi nggak ada lagi kapital yang awalnya gede gitu, nggak ada. Untuk kodenya seperti ini. Lanjut kita ke removal punctuation, yaitu tanda baca ya. Jadi salah satu teknik pemrosesan teks umum adalah menghapus tanda baca dari. Ini adalah proses standarisasi teks yang membantu memerlukan dengan cara yang sama. Kita juga perlu memilih daftar tanda baca yang akan dihapus dengan hati-hati sesuai kebutuhan pengguna. Jadi ini menyesuaikan kebutuhan teman-teman untuk cleaning-nya. Untuk kodenya bisa dilihat sendiri, yaitu ada mulai dari dev drop ini, terus untuk masukkan fungsinya bound to remove sampai apply ke data frame-nya. Jadi ini tujuannya untuk misal ada tanda baca seperti dollar, hashtag gitu, bintang, tambah, min, dan lain sebagainya itu bisa dihapus menggunakan removal of punctuation. Selanjutnya kita ke removal of stop word. Jadi stop word adalah kata-kata yang sering muncul dalam sebuah bahasa seperti the, dan sebagainya. Kata-kata ini dapat dihapus dari teks dalam banyak kasus karena tidak memberikan informasi berharga atau analisis lanjutan. Namun dalam kasus seperti ini, pendapatan penandaan part of speech atau pause, kita sebaiknya tidak menghapusnya karena stop word memberikan informasi penting tentang pause. Daftar stop word ini telah dikompilasi untuk berbagai bahasa dan dapat digunakan dengan aman. Sebagai contoh, daftar stop word untuk bahasa Inggris dari paket NLTK dan dapat dilihat di bawah ini. Jadi kita berhubungan dataset saya bahasa Inggris, jadi di sini saya menulisnya bahasa Inggris gitu. Jadi ini merupakan dari stop word yang berdasarkan dataset saya. Jadi bisa dilihat ini merupakan kalimat yang dianggap kurang penting. Ada sebanyak ini. Jadi bisa dilihat kodenya yang digunakan seperti ini. Untuk diaplikasikan ke semua dataset keseluruhan maksudnya. Jadi bisa menggunakan kode yang ini. Jadi yang pertama pemanggilan sehingga memasukkan fungsinya remove stop word dan ini memasukkan ke data frame yang kita inginkan. Untuk hasilnya bisa dilihat dari text stop word yang sebelah sini. Jadi ini di sini ada kalimat A, di sini tidak ada karena dihapus oleh stop word. Dan kita beralih ke removal of fragment words, yaitu menghapus kata-kata yang sering muncul. Pada langkah penulisan sebelumnya, kita menghapus
stop word berdasarkan informasi bahasa, namun kita memiliki korpus khusus pada suatu domain. Mungkin juga terdapat kata-kata yang sering muncul, tetapi tidak terlalu penting bagi kita. Langkah ini bertujuan untuk menghapus kata-kata yang sering muncul dalam korpus yang diberikan. Jika kita menggunakan suatu seperti TF-IDF, langkah ini akan otomatis ditangani. Untuk code-nya berikut ini. Jadi kita mendeteksi kata yang sering muncul, dan kebetulan ini hasil dari dataset saya yang sering muncul, yaitu ada I sejumpah 1437, kemunculan I, ask, DM, help, please, be, hi, thanks, get, please. Jadi ini merupakan hasil dari removal fragment word dari dataset yang saya gunakan. Terus untuk selanjutnya ini merupakan code-nya untuk digunakan untuk keseluruhan dataset. Beralih ke removal of rare word, menghapus kata-kata yang jarang muncul. Tapi ini sebenarnya jarang digunakan. Langkah ini mirip dengan pemrosesan sebelumnya, tapi kita akan menghapus kata-kata yang jarang muncul di korpus. Untuk code-nya seperti ini. Mulai dari pemanggilan, setelah itu masukkan ke dalam fungsi, dan mengaplikasinya ke dalam data frame-nya. Selanjutnya kita beralih ke stemming. Stemming adalah proses mengurangi kata-kata yang terinfleksi atau kadang-kadang diturunkan menjadi bentuk dasar, akar, atau pokoknya. Sebagai contoh, jika kita ada dua kata dalam korpus, yaitu walks and walking, maka stemming akan mengubah akhiran dari kedua kata tersebut menjadi verb. Jadi kalimat yang berarti itu akan dipakai. Jadi kalimat yang ada imbuhannya tidak akan dipakai. Begitu juga dengan konsol dan consoling. Jadi tetap kembali ke kata dasar, yaitu konsol. Selanjutnya kita beralih ke code-nya stemming ini. Jadi berawal dari BlackBerry dan menggunakan fungsi sampai memasukkan ke data frame-nya. Selanjutnya kita akan dapat melihat bahwa kata-kata seperti private dan propose kehilangan E di akhir karena proses stemming. Hal ini tidak diinginkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Jadi setelah melewati proses stemming ini, kadang ada yang tidak sempurna seperti ini. Private dan propose ini kehilangan huruf E karena stemming menganggapnya huruf E yang di belakang ini merupakan kata-kata imbuhan gitu. Nah, untuk mengatasinya, kita menggunakan Porter Steamer. Ini digunakan untuk bahasa Inggris. Jika bekerja dalam bahasa lain, dapat menggunakan Snowball Steamer. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh Snowball Steamer adalah seperti Arabic, Dutch, Danish, English. Indonesia belum ada di sini sebenarnya. Jadi terfokus ke bahasa Inggris terlebih dahulu gitu. Selanjutnya fokus ke lemmatization. Mirip dengan stemming dalam mengurangi kata-kata terinfleksi menjadi bentuk dasar mereka, tetapi berbeda dalam hal memastikan bahwa kata akar yang disebut juga dengan lemma adalah kata yang valid dalam bahasa tersebut. Akibatnya proses ini umumnya lebih lambat dibandingkan proses stemming. Jadi tergantung kebutuhan kecepatan, kita dapat memilih untuk menggunakan baik stemming atau lemmanya. Untuk code-nya bisa dilihat di sini, yaitu mulai dari NLTK Steam, import WordNet lemmatization. Selanjutnya ke pembuatan fungsi dan langsung
ke pengapresian ke dalam data frame-nya. Nah, kita melihat bahwa huruf E di akhir kata propose dan privat tetap dipertahankan menggunakan lemmatization, berbeda dengan steaming. Nah, jadi untuk solusinya ada kata yang dihapus dalam proses steaming, jadi kita menggunakan lemma ini saja untuk menyempurnakan gitu. Oke, kita memberi contoh kepada lematize. Jadi kita menginput kata running, jadi outputnya tetap running gitu. Kenapa kenapa kok nggak berubah run gitu ya? Jadi dikembalikan seperti semula tanpa diubah menjadi dasar run. Ini terjadi karena proses lemmatization bergantung pada part of speed atau pause-nya. Tag untuk menghasilkan lemma yang benar. Sekarang mari kita coba melakukan lemmatization dengan memberikan post tag untuk kata tersebut. Nah, jadi kita ingin memasukkan kata kerja verb ke running. Yang awalnya running itu inputnya running, keluarnya tetap running. Teman-teman bisa menambahkan di sini verb di sini. F ini bisa dibaca sebagai verb untuk sistemnya. Jadi di run akan keluar run. Running ini keluar run. Karena ing-nya di sini itu bukan termasuk verb. Jadi kita bisa menambahkan manual verb ini gitu. Sekarang kita dapat dasar run. Jadi kita perlu memberikan part of speed tag kata tersebut bersama dengan kata itu untuk lematizer NLTK. Tergantung pada pos lematizer dapat diberikan hasil yang berbeda. Nah, seperti ini. Ada yang V, ada yang N. Ini verb, kalau yang N itu noun atau kata benda. Sekarang kita implementasikan semua. Ada yang noun, ada yang verb, ada J ini word adjektif atau kata sifat, dan R ini merupakan keterangan adverb. Jadi teman-teman bebas sih, nggak harus J ini bisa diganti K atau terserah inisiasinya teman-teman sendiri. Jadi code-nya bisa dilihat seperti ini. Kita sekarang dapat melihat bahwa di baris ketiga send diubah menjadi send karena kita memberikan post tag untuk lemmatization. Oke, selanjutnya kita ke penghapusan emoji. Jadi teman-teman jika punya dataset ada emojinya, kita lihat apakah kita membutuhkan emoji tersebut atau tidak. Jadi jangan langsung dibuang. Ada nanti kita ke convert emoji. Jadi sekarang saat ini ada penghapusan emoji. Jadi untuk menghapusnya sendiri bisa dilihat di sini. Untuk referensinya sendiri ini dari GitHub. Jadi kita mulai dari pemanggilan fungsi remove emoji string ini, dan di sini sudah U berapa sampai U berapa itu menandakan ini emoticon, dan ada simbol, ada transport dan map simbol, seperti ada juga bendera. Untuk penerapannya kita langsung saja ke kalimat game is on, ada emoticon API 2. Kalau dihapus berarti tinggal misalkan game is on doang. API-nya ini tidak akan diterjemahkan karena di sini di remove, dihapus. Seperti juga ini hilarious, ada emoji gambar tertawa gini.
atau gambar tertawa sampai menangis gini kan. Jadi tinggal hilariusnya doang. Nah, ini untuk penghapus emoticon ini adalah yang kita lakukan di langkah terakhir. Jadi bukan sampai di sini, kita memang menghapus emoji di langkah terakhir, tapi bukan emoticon. Ada beberapa kecil antara emoji dan emoticon. Gitu ya. Menurut Gramaris.com, emoticon dibangun dari karakter keyboard yang jika disusun dalam cara tertentu mewakili ekspresi wajah. Sementara emoji adalah gambar yang sebenarnya. Jadi seperti ini adalah emoticon. Biasanya dari keyboard HP, semisal ini adalah tanda bagi, tanda min, dan tanda kurung. Dan ini adalah emoji. Jadi bisa dibedakan emoticon dan emoji adalah seperti ini. Nah, kita akan masuki emoticon translation di sini. Jadi di sini kita tidak akan menghapus, tapi kita menerjemahkan. Jadi kalau ada misal yang seperti ini emoticonnya, itu diterjemahkan sebagai happy face smiley. Dan ada juga yang seperti ini, ada huruf D dan dibagi itu artinya sadness. Dan masih banyak sampai ada yang apa ini? Ada yang happy, ada yang surprise. Dan setelah diproses panjang sekali. Setelah itu kita bisa menggunakan. Nah, ini karena kita masih meremove, jadi tetap saja kita hello. Di sini ada hello, di sini ada emoticon. Ngedeteknya di sini hello doang. Karena emoticonnya ini dihapus. Dan ini ada I'm sad. Di sini ada emoticon, di sini nggak ada karena emoticonnya dihapus. Nah, ini baru kita masuki conversion of emoticon to word. Jadi kita langsung memasuki fungsi convert emoticon. Selanjutnya kita langsung menyobanya ke hello, dan outputnya kita bisa melihat sendiri hello happy face smile. Kalau ini ada dua ya, jadi di sini ada 2 kali perulangan juga, happy face smile dan happy face smile juga. Gitu. Selanjutnya di sini ada I'm sad yang kayak tadi. Nah, di sini ada yang ngedetect I'm sad. Nah, di sini ada kepanjangan dari emoticon yang di sini. Jadi kembali lagi ke kebutuhan teman-teman, apakah menggunakan menghapus atau memilih ke mengonversinya emoticon dan emoji ini. Selanjutnya kita ke konversi emoji ke kata. Jadi bisa dilihat ini. Ini merupakan, tapi kita tidak benar-benar mentah dari emoji langsung ditranslate, bukan. Jadi kita mendeskripsikan emojinya. Jadi seperti first place medal ini, kalau di emoji teman-teman tuliskan first place medal, maka akan keluar simbol emoji medali emas nomor 1 gitu kan. Sampai bahkan ini ada bendera juga. Dan masih banyak lagi. Ini ada crown, ada danger, ada dog, ada lizard, ada man coughing. Sangat banyak sekali. Nah, ini merupakan contoh emoji jika dikonversi. Jadi inputnya game is on,
ada emoji api, bacanya sistem itu yaitu game is on fire. Jadi tidak bagus ini dikonversi. Seperti tadi hilarious yang gambarnya apa ini, nangis atau tersenyum ya. Pokoknya ini ditranslatekan menjadi face with tears of joy. Jadi yang diharapkan dari konversi ini itu bisa memperbaiki akurasi pada model yang teman-teman buat gitu. Terus untuk removal URL, jadi untuk URL sendiri tidak ada konversi, jadi hapus. Kebanyakan memang dihapus karena tidak penting untuk modelnya. Jadi penghapusan URL yang dalam data, misalnya jika kita menemukan analisis Twitter atau kemungkinan besar bahwa tweet tersebut akan memiliki beberapa URL di dalamnya, mungkin kita perlu menghapusnya untuk analisis lebih lanjut. Berikut merupakan code-nya. Nah, di sini merupakan inputnya. Nah, ini masuk ke URL-nya. Seperti output yang kita lihat, karena ini URL, maka akan dihapus dan sisalah kalimat yang tanpa URL sampai di sini. Selanjutnya ada please refer to link ini bla 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 https bla 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 ini for the paper. Nah, jadi ini akan dihilangkan karena ini termasuk URL. Tuh, ini di sini juga hilang. Jadi langsung ke for the paper. Selanjutnya ini ada lagi contohnya, want to know more, check out ini www bla 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 ini for the ini jadi hilang www nya ini h2o.ai ini hilang, jadi langsung ke for additional information. Jadi memang teman-teman jika mempunyai URL mending dihapus saja. Jadi tidak bisa dikonversi seperti emoji ataupun emoticon. Removal HTML text. Jadi hampir sama seperti yang tadi sebenarnya. Jadi ini menyisakan yang penting-penting seperti ini. Kalau teman-teman membuat di HTML itu pasti tidak asing dengan tampilannya seperti ini. Ada div, ada satu, terus ada kurung siku juga pasti. Jadi pasti ini akan dihilangkan karena kedeteknya tidak penting gitu. Karena termasuk tag HTML merupakan ya pakai ini. Tanda-tanda seperti ini. Nah, jadi yang diperlukan cuma ini. H20 AutoML Diverless AI. Jadi ini berkata murni ya. Jadi yang mengandung kalimat seperti ini itu merupakan tag HTML-nya. Terakhir kita juga bisa menggunakan Beautiful Shop juga. Ini merupakan library. Jadi kalau teman-teman pakai bisa menggunakannya. Selanjutnya kalau memang benar-benar dari semua text processing yang teman-teman pakai itu sudah diimplementasikan tapi masih ada singkatan yang belum bisa dilakukan kata-katanya, jadi kita bisa membuat sebuah kamus sendiri ya. Jadi ini isinya singkatan-singkatan. Jadi misal ini ada AFK, jadi kita jabarkan sendiri singkatannya. AFK ini menjadi away from keyboard. Seperti ini, GG good game menjadi good game ya, GN menjadi good night, dan terus U menjadi U gitu kan. Jadi teman-teman bisa menambahkan singkatan-singkatan yang lainnya dan jabarkan sendiri. Itu karena seiring bertambahnya waktu ya. Jadi bahasa-bahasa yang hype itu bakal terus bertambah gitu. Jadi
kita perlu mengupdate-nya sendiri. Seperti ini code-nya. Jadi input-nya yaitu 1 minute BRB. Di sini ada langsung dijabarkan pada output-nya. BRB ini adalah be right back. Nah, ini merupakan keunggulan dari chat word conversation yang kita buat. Jadi mungkin lebih banyak dari ini. Untuk bahasa Indonesia pun ada sendiri. Mungkin teman-teman bisa cari di Kaggle atau GitHub. Terus ini ada contoh lagi, IMO this is awesome. Jadi IMO ini ada singkatannya, in my opinion. Jadi sistem akan menjabarkan singkatan-singkatan yang telah kita buat di kamus tersebut. Nah, ini yang terakhir ada spell checker atau koreksi ejaan. Jadi teman-teman install library-nya terlebih dahulu. Jadi ini gunanya untuk mengoreksi kalimat typo bisa, dan outputnya seperti ini. Di sini kita memasukkan, ya ini memang salah sih, spell correcting kurang G. Nah, tapi outputnya dibenarkan dan spelling correcting ada G-nya dan L-nya 2 di sini. Harusnya spelling. Dan di sini ada yang salah juga, teksnya reading kurang G, dan the notebook ini sudah benar notebooknya. Jadi output yang keluar yaitu yang benar setelah di spell check, yaitu thanks for reading the notebook. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini.